Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita jelaskan lagi ya secara rinci daripada definisi yang beliau bawakan. Ya, terakhir adalah kaulnya yang dikritik daripada definisi Al-Juwaini ini karena ndak jami' ya, ndak jami'. Di mana ndak jami? Karena definisi yang beliau bawakan itu khusus pada bayan al-mujmal, menjelaskan perkara yang masih mujmal. Jadinya mubayyan yang dia ba'da al-bayan. Ya, mubayyan ba'da apa? Al-bayan. Jadi sebelumnya apa? Maka fasara mujmalan fasara mubayyanan ba'da an kana mujmalan. Mafhum? Adapun yang mubayyan ibtidai yang dia sifatnya dari alhamdulillah jadi kemusul. Dari sananya memang tidak perlu dijelaskan, emang tidak ada didahulukan oleh makna yang ijmal, seperti langit ya langit, art ya art, ya. Dan butuh lagi kita, oh ini langit yang apa ya? Tidak. Nah, itu tidak masuk dari definisi yang beliau bawa. Lanjut. Qaul ikhraj asy-syai' al-murad bil ikhraj izharu ma'na al-mubayyan lil mukhatab wa idahuhu. Yang maksudnya adalah kita izhar, menampakkan makna al-mubayyan, makna yang sedang dijelaskan. Ya, makna yang kata yang sedang dijelaskan. Naam. Lil mukhatab, untuk orang yang diajak bicara, wa idahuhu, dan menjelaskannya. Wa hadza ala anna al-bayan yutlaqu ala fi'il mubayyin. Dan ini penjelasan ini kalau kita tarik bahwasanya bayan itu maknanya kita gunakan kepada fi'il mubayyin, ya, perbuatan al-mubayyin yang menjelaskan. Paham ya? Wa huwa at-tabyin, itu adalah tabyin kama madha, sebagaimana telah berlalu. Jadi ikhrajus syai' atau bayanus syai' itu maksudnya apa? Idah. Paham? Idah dan izhar atau tabyin. Bisa dipahami, kawan? Paham enggak? Dul. Bayan apa bayan? Makna bayan kalau kita peruntukan kepada fi'lul mubayyin, apa? Makna bayan? Izharu wa idahu asy-syai' wa tabyinuhu. Paham? Ini sebagaimana yang tadi dijelaskan telah berlalu. Karena yang namanya bayan itu sebagaimana tadi kita katakan itu ada beberapa istilah sesuai bagaimana disandarkannya perkara tersebut. Wa qawlu min hayzil iskal min sifati wa halil iskal. Ya, menjelaskan perkara tersebut, ya, menjelaskan makna mubayyan tersebut dari sifat dan keadaan yang masih iskal. Apa arti iskal? Huwa khafa'ul murad. Iskal itu adalah masih samar dari yang dimaksud. Ya, suatu perkara yang dimaksud itu masih samar. Bihaitsu la yudrakul maqsudu minal lafzi, di mana maksud daripada lafaz yang diucapkan itu tidak bisa dipahami. Maksud yang diucapkan dari lafaz itu tidak bisa dipahami, tidak bisa kita dapati maknanya atau sifatnya atau mikdarnya. Paham ya? Atau apapun itu yang dia masih memiliki ikatan dengan perkara yang mujmal. Nah, jadi kita ikhraju artinya izhar wa idahul ma'na al-mubayyan min sifati wa hali al-iskal. Wa qawluhu ila hayzi tajalli izhur wal wuduh. Ya, izhur wa al-wuduh. Nah, dari sifat dan keadaan yang masih iskal kita bawa makna tersebut kepada makna yang zuhur dan wuduh. Makna dan sifat yang zuhur dan wuduh jelas. Wa dzalika yatimmu bi bayani sifat awil miqdar aw ta'yinil murad.
Ya. Yang demikian itu namanya yang di atas ini akan terrealisasikan dengan sempurna bibayanil sifah dengan kita menjelaskan sifatnya atau mikdarnya atau kita menegaskan ya mentakyin apa yang dimaksud daripada lafaz tersebut. Ini sebagaimana udah kita bawakan ya tadi ikhwan fillah ya azakumullah jami'an. Sebab mujmal itu ada 3 yang dibawakan oleh beliau di sini ya. Di antaranya apa? Maknanya belum jelas karena ada khilaf di tengah-tengah para ulama seperti qara. Maka qara ini tinggal kita ta'yin al-muradnya. Kita ta'yin, kita tegaskan apa yang dimaksud daripada quru. Kalau sifat seperti sifat salat, bagaimana sifat haji, sifat umrah dan miqdar zakat dan semisalnya. Paham ya? Hakadha barakallahu fikum. Wa ghairu dzalik mimma yuzilul ijmal kama taqaddam. Dan yang semisal daripada itu dari perkara yang dapat menghilangkan mujmal sebagaimana telah berlalu. Ya maksudnya yang tadi ya, yang tentang dalalah jadidah untuk sebagian lafaz yang ditafsirkan secara istilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya, kawan? Paham ya? Pada makna bayan ini kita ulang. Berarti kesimpulannya bayan itu apa? Izhar au idahu ma'nal mubayyan min sifati wa halil iskal ila sifati wa hali az-zuhur wal wuduh. Paham ya? Jadi kita menjelaskan makna yang masih samar. Maksudnya makna yang masih samar ya, makna yang sedang dijelaskan dari sifat dan keadaan yang masih iskal kepada sifat dan keadaan yang udah jelas dan sudah tampak. Wa qawlu wal mubayyin huwa nas bi kasri al ya'il musannah, dengan mengkasrah ya yang musannah. Maksudnya apa? Ya yang ada 2 titiknya, karena kalau titiknya 1 maba. Paham? Nah, serius. Itu maksudnya. Paham? Dengan mengkasrah ya al-musannah yang ada 2 titiknya. Karena kalau titiknya 1 apa? Ba. Ya dikasrah enggak mubayyin. Itu maksudnya dengan mengkasrah ya intinya gitu. Paham deh nih? Ya, emang kayak gitu kadang-kadang penjelasannya. Wa huwa ma yahsulu bihil bayan. Al-mubayyin itu adalah nas, yaitu adalah yang dengannya suatu bayan itu terhasilkan. Wa qad dzakara, dan sungguh telah disebutkan oleh mu'allif annal mubayyinil mujmali huwa nas, bahwasanya al-mubayyin yang menjelaskan untuk perkara yang mujmal itu adalah an-nas. Nas dari Al-Qur'an atau sunnah. Wa dhahiruhu annal fi'la la yaqa'u bihi bayan. Dan zahirnya kalau kita perhatikan di sini berarti perbuatan itu apa? Perbuatan itu tidak dapat menghasilkan bayan. Perbuatan tidak dapat menghasilkan apa? Al-bayan. Tidak ada. Sampai mana adanya? Wal mubayyin huwa nas. Enggak ada. Adanya apa? Wan nasu. Mana ya di sini wan nasu ini? Wah. Ya adalah sedikit 2 paragraf antum hilang. Sudahlah, belilah yang baru. Udah setengah tapi ya. Naam. Dengerin aja, ditulis kalau perlu. Wal mubayyin huwa nas bi kasril ya'il musanna wa huwa ma yahsulu bihil bayan. Dan telah disebutkan bahwasanya mubayyin untuk mujmal itu adalah nas. Zahir daripada makna ini berarti zahirnya kalau dikatakan mubayyin itu adalah nas, ya berarti perbuatan itu la yaqa'u bihi bayan. Tidak akan terjadi, tidak akan terhasilkan la yahsulu bihi dengan fi'il bayan, suatu penjelasan. Ya, apa bayan tadi? Kita jelaskan ya, bayan itu ya. Maksudnya itu bayan.
Walaysa kadzalik, dan tidak demikian pemahaman ikhwan, bal yahsulu bihi al-bayan kama satara fi ba'dil amthilah wa sayati fi babil af'al. Nah, dan halnya tidak demikian akan tetapi apa? Bal ini akan tetapi yakin yahsulu bil fi'li al-bayan. Perbuatan itu bisa menghasilkan juga penjelasan sebagaimana ya yang kamu akan lihat pada sebagian contoh. Dan akan datang insyaallah pada bab af'al, pada bab fi'il. Qaulu wa nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Ada? Nas itu ma la yahtamilu, kata yang tidak memiliki kemungkinan kecuali cuma satu makna. Lama arafal mujmala. Ada? Berarti satu paragraf dong. Ya, ketika mu'alif mendefinisikan mujmal wa arafal bayan, ya kemudian juga ketika mu'alif mendefinisikan bayan, dzakarun nas, beliau menyebutkan nas. Kenapa? Li'annahu huwal mubayyinil mujmal. Karena nas ini kenapa sih disebutkan? Karena nas ini adalah perkara yang dapat menjelaskan perkara yang masih mujmal. Wa lugatan secara bahasa ibarah anil zuhur, suatu ungkapan dari ya makna yang tampak, yang jelas. Wa minhu sumya kursiyu al-arusa minassah. Di antara penggunaannya adalah kursi pengantin itu dinamai dengan minassatan. Ya. Minassah apa artinya? Kursi pengantin. Kenapa? Lidzuhuriha alaihi, ya karena apa? Kursi tersebut ya itu membuat tampak orang yang berada di atasnya. Wa sayadkuru musannif dzalik, insyaallah akan disebutkan ya. Lihat di sini akan fil azzakumullah jami'an. Sebelum lanjut ada pertanyaan? Minassa, dari nassa Yunus. Ayo. Nggak ada pertanyaan. Nas. Wa nas istilah, nas secara istilah ma la yahtamilu illa ma'na wahidan. Kata yang dia cuma memiliki makna yang satu. Fa qaulu ma'lafat, dia berarti lafat atau kata. Wa qaulu yahtamilu illa ma wahidan ay ya dulu alamanan wahidan qat'an. Dia cuma menunjukkan makna yang satu saja secara qat'i, secara jelas, tegas. Wala yahtamilu ghairuhu, ada ihtimal makna yang lainnya, cuma satu makna doang. Wa hadza huwa an-nassus sharih. Dan ini namanya apa? An-nass as-sharih. Paham? Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Fa'al ayat nasun sarih fi anna Muhammadan Rasulullah. Ini ayatnya adalah nas yang sangat sarih, yang sangat tegas, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makanya ketika kita menartikan ucapan ulama ketika mengatakan waqad nassa ala dzalik, gitu kan? Ibnu Taimiyah atau yang semisalnya, sungguh telah menegaskan, segitu ya. Dan tegaskan makna tersebut. Nah, wa qauluhu ta'ala, juga Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ini bagi orang-orang yang yu'lun min nisa'ihim. Apa maksudnya? Yahlifuna ala tarki jima'in nisa'ihim. Ya, bagi orang-orang yang dia telah bersumpah untuk apa? Untuk meninggalkan berjima dengan istri-istri mereka. Ya, maka dia tarabbusu arba'ati ashhur. Maka dia harus menunggu selama berapa? 4 bulan.
Nah, ini menunggu 4 bulan di awal dari sumpahnya dia. Fal ayat nasun fi qadri muddati tarabbus. Maka ayat ini adalah tegas di dalam menentukan kadar daripada waktu tarabusnya dia, waktu menunggunya dia. Ya. Al-intizar. Ya. Jadi paham ya kan? Nah. Qala al-qadi Abu Ya'la, baca ki. Illa. Iya. Wa laysa min syartihi alla yahtamilu illa ma'nan wahidan. Illa. Baik, mana yang baca? Wa laysa min syartihi alla yahtamila illa ma'nan wahidan. Lianna hadza ya'izzu wujuduhu. Ada ilahnya di situ ya, sukut itu. Naam, wadh-dhahir anna hadha an-nas ghair sharih wallahu a'lam. Qala qadi Abu Ya'la, yang sahih bisa dikatakan nas itu adalah makana sharihan fi hukmin minal ahkam. Suatu lafaz yang dia sharih, tegas, menunjukkan suatu hukum dari hukum-hukum yang ada, walaupun lafadznya dia ada ihtimal makna yang lainnya. Walaysa min syarti alla yahtamila illa manhudan, bukan termasuk syarat bahwasanya lafaz tersebut tidak ada ihtimal kecuali cuma satu makna. Ya, artinya bukan termasuk syarat harus memiliki satu makna doang, tidak ada ihtimal makna yang lainnya. Li'anna hadza, karena yang demikian ya'izu wujuduhu, sangat sulit ditemukan. Ya. Yang demikian sangat sulit dia apa? Ditemukan. Hadza wallahu a'lam. Wa kata Syekh Abdullah, wa dhahir anna hadza an-nas ghairu sharih wallahu a'lam. Yang zahir bahwasanya nas demikian itu adalah nas yang ghairu sharih wallahu a'lam. Jadi gini, ikhwan. Ada nas yang sharih, ada nas yang ghairu sharih gitu. Ada nas yang memang telah menegaskan bahwasanya tidak ada makna kecuali cuma ini doang. Tapi di sana ada juga menegaskan suatu makna dengan tegas, tapi bersamaan itu apa? Ada ihtimal juga makna yang lainnya, tapi lebih ya tidak tegas, lebih rendah gitu. Maka namanya nas ghairu sharih. Hakadza barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Lanjut. Lanjut coba. Wa yutlaqu an-nassu 'inda al-fuqaha ala kulli ma warada fil kitab wa sunnah annahu nassun. Fa yaqulu lana an-nassu wal ma'na wa nusus syar'iyyah mutadafarah atau mutadafirah bidzalik. Wa huwa bihadha al-istilah yuqabilu al-ijma' wal qiyas. Jadi para ulama ini berselisih ya tentang mendefinisikan apa itu nas. Mendefinisikan apa? Mendefinisikan apa itu nas. Dimutlakan nas menurut ulama fikih atau makna nas itu biasa digunakan oleh para ulama fikih kepada setiap yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka semuanya itu adalah nas. Kita katakan hadan nas min Al-Quran wa Sunnah. Nas min Al-Quran wa Sunnah. Fa yuqalu lana nas wal ma'na. Kita memiliki nas dan memiliki makna. Kita punya nas, punya makna. Wa nusus syar'iyyah mutadafirah bidzalik. Dan nas syar'i itu mutadafirah, ya saling mendukung, memperkuat bidzalik hal tersebut. Wa huwa bihadzal istilah, dan kalau kita artikan nas dengan istilah yang demikian, berarti ini adalah yuqabilul ijma' wal qiyas. Nas yang dia maksudnya adalah suatu perkara yang lawan daripada ijma' dan qiyas.
Ya, lawan ijma' dan qiyas, ya, berseberangan dengan ijma' dan qiyas. Kalau kita katakan mana nasnya, maksud nas apa? Al-Quran dan sunnah, ya, bukan ijma', bukan qiyas. Paham ya? Itu. Allahu alam. Waqila wa qawluhu wa qila ma ta'wiluhu tanzilu hadza ta'rifun akhar lin-nas. Ini adalah definisi yang lainnya untuk nas. Ada wa qawlu ta'wil hamluhu ala ma'nahu wa fahmul murad minhu. Maksudnya apa? Lafaz yang kita bawa kepada maknanya dan kita pahami kepada yang makna yang dimaksud, yang dituju daripada lafaz tersebut. Ya. Tanziluhu ay bi mujarradi nuzulihi yufhamu ma'nahu. Maksudnya apa? Lafaz yang kita bawa kepada maknanya dan kepada pemahaman yang dimaksud. Tanziluhu. Ya, ketika maknanya ta'wiluhu tanziluhu berarti apa? Bi mujarradi nuzulihi, dengan sekedar turunnya lafaz tersebut dari atas, ya, dari Al-Qur'an atau misalnya gitu kan. Ya, kita bisa pahami maknanya. Wala yatawaqqafu fahmul murad ala ta'wilin, dan memahami maksud tujuan daripada nas tersebut itu la yatawaqqaf ala ta'wil ay ala tafsir, tidak berhenti di atas ta'wil atau tafsirnya. Artinya apa? Ini dapat kita langsung pahami. Tidak butuh kita yang namanya ta'wil, tidak butuh kita namanya tafsir. Tidak bergantung kepada tafsir, intinya langsung bisa kita pahami. Li'annahu la yahtamil illa ma'na wahidan kama taqaddam, karena hal tersebut tidak memiliki ihtimal kecuali cuma satu makna sebagaimana telah berlalu. Contoh misalkan kita di Muhammadun Rasulullah. Ya, cukup kita dengar, kita lihat, ini kita bisa pahami maknanya. Tidak butuh kita lihat tafsir ini segala macam. Paham ya? Nah, wa ta'riful awal alladzi dzakara musannif adaq min hadza. Definisi yang pertama yang disebutkan oleh musannif ini lebih detail, ya, lebih rinci, daqiq daripada definisi yang dibawakan di sini oleh musannif juga. Apa tadi definisinya? Nas ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Itu ya maksudnya. Barakallahu fikum. Lianna hadza qad yadkhulu fihi zahir, karena definisi yang dibawakan di sini untuk nas itu terkadang perkara yang zahir itu bisa masuk kepada makna ini, ya, tidak bisa masuk kepada definisi ini. Li'annahu bi mujarradi sam'ihi yufhamu minhu ma'nahu zahir min ghairi ihtiyajin ila syai'in akhar. Karena zahir itu cuma cukup dengan mendengarnya saja kita bisa paham makna yang zahirnya tanpa kita membutuhkan suatu yang lainnya. Paham? Misalkan apa? Yanzilu rabbuna, Allah turun, khalas, zahir. Paham? Ini zahir. Contohnya misalkan wajah rabbuk, zahir. Atau contoh yang lainnya misalkan tajri bi a'yunina. Ya. Kapal tersebut dia berjalan bi a'yunina, di mata aku. Zahirnya mata gitu. Nanti kapal di matanya Allah. Bagaimana Ustaz itu ya? Nanti kita akan jelaskan ya. Itu mah di bab akidah ya, ikhwan. Naam. Di anna hadza ta'rif yus'iru bi anna nas fihi ta'wilun wa laysa kadzalik. Karena definisi ini belum ya. Li'annahu bi mujarradi sam'ana ulang, li'annahu bi mujarradi sam'ihi, karena zahir itu ya ketika kita sekedar mendengarnya yafhamu minhu ma'nahu zahir, kita bisa pahami makna yang zahir ya, min ghairi ihtiyajin ila syai'in akhar wa in ihtamala ghairuhu marjuhan, walaupun apa lafaz tersebut memiliki ihtimal makna yang marjuh. Wali anna hadza ta'rif, dan dikarenakan juga definisi yang dibawakan terakhir ini yus'iru, memberikan isyar, memberikan rasa gitu ya. Yus'iru bi anna nas fihi ta'wil, yang memberikan suatu petunjuk kepada kita, menunjuki bahwasanya nas itu adalah suatu perkara yang di dalamnya terdapat ta'wil.
Ada dikatakan ma ta'wiluhu tanziluhu. Yang ta'wilnya itu adalah tanzilnya. Berarti nas itu dipahami seakan-akan apa? Ta'wil. Walaysa kadzalik, pada perkaranya demikian. Wala'allahu qasada bi dzikri hadzal rasm taqfiyatal kalam. Ya mungkin beliau, ini kata Syekh Abdullah Fauzan, mungkin beliau ya memaksudkan daripada menyebutkan definisi ini itu taqfiyatal kalam, ingin membuat sajak di dalam sebuah kalam. Ingin membuat sajak, ya sajak yang enak gitu ya. Yang didengarnya itu bagus gitu. Mata'wiluhu tanziluhu, itu kan enak gitu kan dalam mendefinisikan. Fahassana al-lafz bima afsada bihil ma'na. Maka lafadznya itu menjadi bagus tapi maknanya menjadi rusak. Paham ya? Iya, kalau kita katakan an-nas mata'wiluhu tanziluhu, lafadznya bagus kan? Bagus. Ya, lafadznya bagus, ingin membuat saja namanya. Tapi maknanya tidak bagus. Maknanya di situ apa? Berantakan daripada tujuan atau definisi makna nas itu sendiri. Jadi ingin mendefinisikan makna nas, tapi definisinya tidak nas. Ya. Ingin mendefinisikan makna nas, tapi definisinya tidak nas. Artinya tidak jelas mana-mana. Paham Ruli? Ngantuk banget Ruli? Hah? Aduh, gimana nih Ruli nih? Orang kafein. Teh ada teh. Teh itu kafein. Kadang biasanya lebih ini teh loh, kencang teh. Bikin orang nggak ngantuk. Tapi nggak pakai gula Pak. Jangan pakai gula Pak, lebih bagus. 6. Zahir wa qawlu wa huwa mushtaq, ada. Wa huwa mushtaqun min manassatil arus wa huwa al-kursi. Ini ucapan ini memberikan isyarat yusyuri bidzalika ila anna an-nas fi wuduhihi yusbihul arus al-jalisa ala murtafi'in la takhfa ala ahadin. Memberikan isyarat dari ucapan ini bahwasanya nas itu fi wuduhihi, ya, di dalam kejelasannya dia itu menyerupai al-arus. Apa arus? Hah? Ya, al-arus al-jalisah. Ya. Arus itu adalah pelaminan, tempat perempuan yang dia itu jalisah di situ di atas. Ala murtafi'in. Artinya dia sini adalah al-arus al-jalisah adalah kursi yang untuk duduk. Ya, menyerupai dari sisi jelasnya kursi yang untuk duduk ala murtafi'in, yang mana kursi tersebut diletakkannya di suatu tempat yang tinggi, la takhfa ala ahadin, yang mana tidak membuat samar bagi seorang yang dia ingin melihatnya. Iya. Jadi kan kursi pengantin itu kan tinggi kan, ditaruh di tempat tinggi, di pelaminan gitu ya. Pelaminan udah gitu kursinya juga tinggi. Orang duduk tuh dari jauh pun kelihatan. Ono dia tuh. Paham ya? Itu menyerupai itu. Dari sisi kejelasannya menyerupai kursi pelaminan yang duduk itu kelihatan. Iya, Ruli. Udah lihat belum? Duduk dong belum ya? Antum ini aja jadi tukang apa? Pelaminan yang masang tenda. Kalau udah selesai ntar antum dudukin. Naam. Wala yahtamilu an takuna ghairuha hiya, dan tidak ada ihtimal sedikit pun bahwasanya itu adalah selain daripada dia. Selain daripada orang yang ya mengantin, paham ya? Fakadzalika nas fi dhuhurihi, demikian pula nas pada jelasnya dia, ya tampaknya dia, alladzi la yahtamilu ila ma'na wahidan, yang mana nas tersebut tidak memiliki ihtimal kecuali makna yang satu. Ya saking jelasnya nih, saking jelasnya
kita bisa ngelihat itulah pengantinnya tuh, bukan yang lainnya, itulah dia, karena saking jelas, saking tampaknya. Demikian pula nas, ya, demikian pula apa? Nas, saking jelasnya, naam, sampai-sampai kita tidak berpaling kepada makna yang lain, karena udah itu aja, langsung fokus, ya, langsung ke notis ke situ, paham ya? Paham ya, Pak? Wa dhahir anal murad biqauli ada. Yang zahir daripada maksud ucapan beliau, wa huwa mushtaq min manassatil arus al-istiqaqul ma'nawi. Maksudnya adalah mushtaq yang sifatnya apa? Ma'nawi. Ya, jadi nas itu dia mushtaq dari minassatul arus. Mushtaqnya ma'nawi. Apa ma'nawi? Huwa ishtiraquhuma fil madah. Yaitu saling berserikatnya di dalam madahnya dia. Apa madarnya? Apa di situ? Ya itu istirak dalam madahnya itu. Wa huwa hiya madatun nas, itu adalah madatun nas. Madah itu apa sih? Kita jelaskan ya di sini. Madah itu al-istiqaq ma'nawi, maksudnya istiraqahuma fil madah. Saling berserikatnya keduanya di dalam sisi madah. Ya, madah itu mungkin apa tadi? Kita senyawa nas gitu. Wa hiya madatun nas, itu adalah madahnya nas. Alladzi ma'nahu al-irtifa wa zuhur, yang maknanya adalah irtifa dan az-zuhur. Jadi madahnya dia tuh sama. Apa madahnya? Ya mungkin arti kemudian daripada sisi apa ya terjemahan enaknya tuh, dari substansi, ya salam, terlalu keren ya. Ya dari sisi unsurnya, ya unsurnya sama-sama satu dari sisi madah, dari sisi nas. Yang minassah itu nas, kemudian nas itu adalah nas. Alladzi ma'nahu, yang adalah maknanya adalah irtifa wa zuhur. Artinya maknanya sama-sama irtifa dan zuhur. Jadi madahnya itu sama, maknanya sama-sama irtifa dan zuhur. Hakadha ikhwan. Lal istiqaqul istilah, bukan di sini maknanya mushtaq yang sifatnya istilahi, secara istilah. Kenapa? Li'anna minassah bi kasril mim ismu alah. Dengan dikasrul mim itu namanya isim apa? Alah. Minassah mi itu apa? Isim alah, dari kata nassa. Mushtaq minal masdar wa huwa nas, yang dia itu dimushtaqkan dari masdar, yang mana masdarnya itu adalah nas. Berarti nas ini apa? Masdarnya. Yang lain itu dimushtaqkan daripada nas itu sendiri. Kalau kita bicara secara istilah, ya, ini sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan asal daripada sesuatu kalimat itu adalah masdar. Ya, asalnya adalah masdar, baru jadi isim, jadi fi'il madhi, fi'il mudhari. Misalkan julusan, jalasa, yajlisu, jalisan, ya, majlusun gitu ya. Paham? Dorban, dorba yadribu, doribun madrubun, idrib la tadrib, madruban madrubun. Semua ini setelah daripada masdar itu namanya mushtaq dari masdar dorban. Paham? Makanya dikatakan masdar karena dia adalah sumber daripada suatu kata yang lainnya. Yang lainnya adalah mushtaq. Paham? Nah, ini kalau kita katakan nas ini adalah dia mushtaq dari minassah, ini mushtaq secara ma'nawi, maknanya sama gitu. Bukan secara istilahi. Karena kalau secara istilahi ya minassah lah yang mushtaq dari nas. Paham? Ya, mushtaq minal masdar wa huwa nas. Walaysa nas mushtaqan minha, dan nas itu dia bukan dimushtaq daripada minassah dari isim alah. Li'anna al-masdar la yushtaq min ghairi ala sa'i bal yushtaqu ghairuhu minhu. Karena masdar itu la yushtaq min ghairi, tidak dimushtaqkan dari yang lainnya. Masdar itu bukan dari fi'il mudhari, bukan dari fi'il madhi. Maaf. Di atas pendapat yang sahih. Tapi yang akan tetapi apa? Yang lainnya lah dia dimushtaqkan dari
masdar sebagaimana ana jelaskan tadi. Makanya tasrif itu dari sebagian ulama itu mengatakan masdar itu baru fi'il madhi, fi'il mudhari. Paham? Darban, daraba, yadribu, daribun, madrubun. Paham? Ala kulin kalau umpamanya dia mau letakkan masdar itu setelah fi'il mudhari, tapi tetap ya kita harus meyakini bahwasanya kata asalnya itu adalah masdar. Ala kulin khilaf para ulama di dalam hal ini. Wallahu a'lam. Berarti kesimpulan apa nih, ikhwan? Bab mujmal dan mubayyan. Kita simpulkan karena di sini ada khilaf-khilaf udah. Mujmal itu adalah kata yang membutuhkan penjelasan. Yahtaj ilal bayan. Membutuhkan bayan. Paham ya? Bayan ini apa? Kalau kita katakan dia fi'lul mubayyin berarti adalah idhar wa idah wa tabyin. Paham? Ma'na al-mujmal. Ma'na al-mujmal alladhi yakunu mubayyan bil bayan. Paham? Min hal wa sifatil iskal ila hal wa sifah az-zuhur. Paham? Wa al-wuduh. Paham enggak? Gitu ya. Itu namanya al-mubayyan. Al-mubayyan. Mubayyan itu adalah al-bayan, menjelaskan suatu perkara yang dia harus dijelaskan. Mubayyan terbagi dua. Ada mubayyan yang sifatnya apa? Ibtidai, ada yang sifatnya mubayyan ba'da ba'da tabyin. Mubayyan ba'da tabyin. Nah, dan ini yang kita fokuskan sebenarnya adalah al-mubayyan ba'da tabyin. Al-mubayyan ba'da tabyin. Karena kalau mubayyan ibtidai khalas, tidak butuh al-bayan. Dan al-bayan dia tadi kita katakan adalah fi'lul mubayyin, sah wala la? Nah, al-bayan adalah fi'il. Adalah apa? Fi'il, suatu perbuatan. Makanya ketika kita definisikan dia menggunakan masdar izhar, menampakkan. Ini kan menampakkan perbuatannya kan? Harus ada yang melakukan perbuatan menampakkan itu sendiri. Izhar, idah, man ladzi yuwaddih? Man ladzi yuwaddih hada al-idah? Atau tadi apa? Tabyin. Man ladzi yubayyin? Nah, dikatakan di sini alladzi yubayyin al-mujmal huwa an-nas. Yang menjelaskan mujmal itu adalah an-nas. Nas itu apa? Di sini enggak khilaf banyak tadi ya. Kita sebutkan nas itu adalah ma la yahtamil ila ma'nan wahid, tidak memiliki ihtimal kecuali cuma satu makna. Dialah yang menjelaskan daripada mubayyin. Walaupun khilaf di antara para ulama, inilah kitab kalau udah agak sedikit tinggi ada khilaf. Silakan antum pahami lagi sendiri ya. Kalau belum paham banget, wallahu alam. Kita lanjut.